Biasanya sih Fadlizon yang terdepan dalam membela Rizik Syihab. Tetapi kenapa pada waktu jubir Prabowo Subianto mengatakan HRS bukan siapa-siapa, tapi Fadlizon malah sembunyi dan tidak ada aktivitas Twitter ataupun Facebook yang menyatakan membela Rizik Syihab. Padahal kan dia ini selama ini adalah jubir dari FPI. Ya memang sih, ketika jubir dari Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, pada waktu itu adalah mengatakan HRS bukan siapa-siapa dan bahkan mengatakan HRS juga bukan ulama. Tetapi mana suaranya Fadlizon dan juga Andri Rosiade? Padahal Fadlizon sering banget membela HRS. Bahkan kemarin pernah menyebut momen Ramadan adalah sangat cocok untuk membebaskan HRS. Bahkan saking seringnya membela HRS, Ferdinand Hutahian pun menyuruh Fadlizon untuk masuk di keanggotaan dari Front Pembela Islam. Ya tetapi apa boleh buat, akhir tahun 2020 FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Belum sempat Fadlizon masuk di FPI sudah dibubarkan. Bahkan yang lebih menarik lagi, Dhanil menyebut walaupun tanpa HRS, suara di Pilpres Prabowo juga tidak berpengaruh. Ya perlu diketahui pada Pilpres yang lalu memang ada 2 kandidat. Dan gak mungkin lah kalau HRS memilih Jokowi. Jelas tidak mungkin lah. Musuh bebuyutan, ya jelas milih Prabowo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Fadlizon bisa apa kalau jubir Prabowo sudah nekat seperti ini? Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak mendadak jadi perbincangan pada Jumat 16 April 2021 malam. Pasalnya, ungkapannya soal Rizik Syihab telah membuat warganet dan pendukung HRS geram. Ungkapan Dhanil tersebut terlihat dalam sebuah komentar yang diketahui dalam salah satu unggahannya di Twitter terkait hari ulang tahun Kopassus kemarin. Foto tangkapan layar yang menunjukkan ungkapan Dhanil tersebut sontak rame-rame dibagikan oleh warganet di Twitter, bahkan Facebook. Berdasarkan pantauan kala media di Twitter, salah satu warganet dengan akun Zahra membagikan foto tangkapan layar di mana dalam komentar tersebut Dhanil menyebut sosok ulama yang diduga adalah HRS itu disebutnya bukan ulama. Terlihat akun bernama Damayani di Facebook menanyakan kepada Dhanil terkait ulama yang menyuruhkan kebenaran namun tidak dibela. Merespon itu, nampak akun dengan nama Adiboy menimpal. Damayani berubah jadi cebong, cuman mau bertindak, ujarnya. Lantas Dhanil menjawab pernyataan salah satu warganet tersebut. Damayani ulama yang menyuruhkan kebenaran banyak sekali, bukan ulama yang memaki orang sana sini, menuduh sana sini, provokasi, itu bukan ulama, ujar Dhanil. Dalam tanggapan foto tanggapan layar yang lain, Dhanil bahkan nampak mengungkapkan terkait dengan dukungan HRS di Pilpres 2014 yang lalu. Dhanil terlihat menjawab salah satu warganet dengan akun Biantafa. Biantafa, kau mau hitungan politik? Ini faktanya, emang dia mau dukung siapa lagi? 2014 suara Prabowo Subianto lebih besar tanpa dukungan dia. Kau mau hitung-hitungan politik? Itu faktanya. Jadi jangan kau pikir dia menambah suara, jangan-jangan berkurang gara-gara dia, ujar Dhanil. Bang Tafa, ada takaran yang tak berisi penuh bos. Tapi sebagai umat, saya lebih percaya yang dianjurkan UAS, yaitu lebih mendengar pemuka agama ketimbang orang berilmu, ujar Agung Sugeng. Dhanil Anzar Simanjuntak bos, percaya atau tidak, umat tidak sudi menitipkan suaranya pada tikus merah. Itulah kemenangan kami bos, ujar dia lagi. Pasca beberapa pernyataan Dhanil itu viral di media sosial, tampak sebagian warganet melakukan blokir terhadap akun media sosial mantan ketua pemuda Muhammadiyah itu. Hal serupa juga ditunjukkan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Syahadat Hasibuan atau Gus Umar. Ia menyatakan sejak dulu dirinya sudah memblokir akun media sosial Dhanil, baik Twitter, Facebook, dan lainnya.
Dulu sebelum dia masuk dunia kekuasaan saya akrab. Setelah dia masuk kekuasaan, ucapannya norak. Dan sejak saat itu saya blok Twitter, IG, dan FB-nya. Biar nggak nambah dosa karena mengumpat dia, ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, cuitan tentang Dhanil masih banyak diperbincangkan warganet. Bahkan tagar Dhanil Ansar Songong puncaki trending Twitter Indonesia. Dhanil juga menyebut bahwa ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali, sedangkan yang mengaku ulama lalu memaki orang sana sini, menuduh sana sini hingga melakukan provokasi dan lain-lain itu bukan ulama. Guntur Romli mengatakan bahwa memang masih banyak habaib dan ulama yang layak untuk dijadikan panutan ketimbang Rizik Syihab. Menurut Guntur, Rizik Syihab bahkan sudah 2 kali masuk penjara dan saat ini tengah menjadi terdakwa dalam sejumlah kasus. Lalu jika nanti diputuskan bersalah oleh pihak pengadilan, maka eks-pentolan FPI itu akan dipenjara untuk ketiga kalinya. Kalau benar ini komen Bung Dhanil, saya setuju, tulis Guntur Romli. Rizik itu sudah pernah masuk penjara 2 kali. Ini lagi di pengadilan mau yang ketiga. Belum kasus-kasus yang lain. Padahal masih banyak ulama, habaib lain yang masih jadi panutan, pungkas Guntur Romli. Diketahui juga pada tahun 2020 lalu politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian meminta Fadlizon bergabung dengan FPI. Hal itu karena Fadlizon sering membela ormas Islam tersebut. Terbaru, politisi Gerindra itu juga mengkritik Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman soal perintahnya melakukan pencopotan baliho HRS. Kata Ferdinand, Fadlizon tak paham rupanya aturan main dan tugas TNI, di mana hal itu setidaknya ada di ketentuan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Maka itu, dia pun meminta Fadli untuk membaca dan memahami ketentuan undang-undang tersebut. Membersihkan gorong-gorong saja TNI boleh, apalagi menegakkan hukum, membersihkan Jakarta yang jadi wilayah teritorial Pangdam Jaya dari pencemaran baliho-baliho tidak berizin. Kata Ferdinand dilansir dari Hops ID. Menurut Ferdinand, apa yang diperintahkan Pangdam Jaya soal pencopotan baliho bergambar HRS itu benar. Sebab salah satu tugas TNI adalah membantu pemerintah daerah dan membantu Polri menegakkan Kamtibmas. Seperti diketahui, Pangdam Jaya menyatakan dialah yang memberi perintah atas pencopotan baliho bergambar HRS. Namun Fadlizon kemudian menyebut apa yang dilakukan Pangdam salah besar. Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan pencopotan baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi dui fungsi ABRI, imbangi dui fungsi polisi, kata Fadlizon. Sementara itu, Ferdinand menegaskan kembali apa yang dilakukan TNI sudah benar, karena bagian dari tugasnya menyelamatkan negeri. Maka itu, kata dia, pernyataan Fadlizon lah yang keliru, serta justru terkesan menyalahkan TNI. Pernyataan ini sangat disesalkan keluar dari seorang Fadlizon yang notabene adalah anggota DPR Komisi 1 yang semestinya mengerti dan memahami kondisi politik nasional serta mengetahui tugas TNI selain perang, ucap Ferdinand. Padahal sudah jelas dipandang mata jika baliho-baliho tanpa izin yang dipasang telah membuat wajah ibu kota Jakarta semakin semrawut dan amburadul. Sementara gubernur tampak takut dan tak berani menertibkan baliho tersebut. Maka wajar bila TNI turun membantu, terlebih situasi politiknya memang layak dibantu oleh TNI, ujar Ferdinand. Seharusnya, kata dia, Fadlizon pantas berterima kasih kepada TNI karena membuat wajah Jakarta menjadi rapi kembali dan baliho liar tidak lagi menutupi ibu kota. Bukan justru meminta Pangdam Jaya dicopot dari jabatannya. Bukan malah meminta Pangdam diganti karena bekerja benar. Sebaiknya Fadlizon mundur saja dari DPR dan bergabung dengan FPI daripada posisinya menyalahkan TNI yang sudah benar dan membela yang salah, kata Ferdinand. Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun mendadak angkat bicara terkait juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengatakan HRS bukan siapa-siapa. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi ini dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya. Dari pernyataan tersebut, menurut Refli Harun, tidak ada yang salah dari pernyataan Dhanil Ansar Simanjuntak tersebut. Sebab HRS memang bukan siapa-siapa bagi dia, jelas Refli Harun. Refli Harun juga mengatakan jika Dhanil menyebut tanpa bagian bagi dia mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu salah.
HRS itu siapa-siapa. Karena kalau HRS bukan siapa-siapa, tak mungkin dia dikriminalisasi, diincar, dan organisasinya dibubarkan, ungkapnya. Menurut Refli Harun, bahwa ada ratusan ribu hingga jutaan umat yang menyambut kepulangan dari Arab Saudi 10 November 2020 yang lalu. Oleh sebab itu, Refli Harun menegaskan bahwa HRS pasti adalah orang tokoh yang memiliki peran yang penting.